Halo teman-teman. Halo. Selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Ya, kenalin aku Bobby. aku Sepri. Thank you untuk teman-teman yang udah subscribe dan juga mungkin akan ada yang baru ya. Ya, Ada teman-teman betul. yang baru kemarin karena kita rayain ulang tahun. Yang pertama ada giveaway dan banyak teman-teman yang juga baru bergabung. Thank you banget join dengan kita di Jalan Bareng ya. Yes, betul. Jalan Bareng bersama dengan Tuhan. Gitu. Dan sedikit mungkin karena banyak teman-teman yang baru join. Tadi udah perkenalan, namanya Bobby Sepri. Kami pasangan suami istri, host dari podcast ini gitu. Podcastnya dinamakan Jalan Bareng ya karena kita mau bersama-sama jalan bareng untuk mengikut Tuhan gitu. Karena kita percaya bahwa hidup kita yang penuh dengan lika-liku ini tuh bisa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kata ada sebuah quote itu ya. Ini thank you nih Kak Alfa yang memberikan quote-nya nih. Apa ya? Kalau mau jalan lebih cepat, jalan sendirian. Kalau mau jalan lebih jauh, jalan bareng. Iya, betul. Setuju sekali. Oke. Luar biasa nih Kak Alfa emang. Apa sih? Hai Kak Alfa. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat umum lah gitu ya. Dari judulnya aja udah pasti tahu ya, yaitu mengenai bersukacita atau tentang sukacita gitu. Ya, karena juga masih nyambung, kita baru merayakan juga gitu ya setahun Jalan Bareng ini. Sebenarnya yang dirayakan tuh bukan pencapaian kaminya sih bisa bertahan mengerjakan podcast ini ya, tapi bersukacita merayakan bagaimana Tuhan memelihara pelayanan yang kecil ini. Tuh kami melihat sekali, dan teman-teman juga mungkin sadar ya melihat bagaimana Allah memelihara dan menyertai pelayanan ini juga untuk menjadi berkat bagi kami, bagi teman-teman juga, dan memuliakan Allah gitu. Jadi masih menyambung dari situ. Hari ini kita akan membahas topik mengenai bersukacita. Bersukacita. Ya, kita akan bagi dalam 5 hal yang perlu kita ketahui, yang juga kami pelajari banyak banget dari berbagai sumber, dan sumber utamanya adalah ya ini. Bukunya John Piper. Judulnya Anda Wajib Bersukacita atau Dangerous Duty of Delight, dan juga ada bukunya yang sebelumnya judulnya Desiring God. Desiring God, yang menjadi judul juga websitenya beliau. Iya, dan pelayanannya beliau juga ya. Kalau ngomong sukacita sebenarnya semua udah pada tahu ya. Dan bahkan ini jadi ayat yang kayaknya orang Kristen pada ada lumrah deh, udah tahu gitu. Ayat dari mana tentang sukacita gitu kan. Iya, ayat terpendek gitu ya. Ayat terpendek sama dengan tetaplah berdoa sebelumnya gitu kan. Iya, itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya, betul, yang tertulisnya bersukacitalah senantiasa. Yes, bersukacitalah senantiasa. Ya, kadang kalau misalnya kita ngomongin soal sukacita, yang langsung pop up di dalam kepala kita adalah ayat tersebut ya gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang lebih jauh lagi gitu dikatakan oleh firman Tuhan mengenai sukacita gitu. Yang pertama adalah sukacita itu adalah perintah, guys. Ini kontroversial banget kayaknya ya. Sukacita adalah perintah. Sukacita itu ya sebenarnya harusnya efek dari kita bersama dengan Tuhan dong gitu. Masa perintah. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan, bahkan dari kitab yang ditulis oleh Musa, dari Kejadian sampai akhir dari kitab yang ditulis oleh Yohanes, itu banyak banget memuat tentang sukacita. Iya. Jadi kita bisa melihat kalau di Ulangan ada tentang Allah meminta kepada Musa dan umat Israel untuk bersukacita waktu menjadi hambanya, kayak gitu. Kemudian ke kitab Daud banyak banget nulis tentang bersukacita ya. Di Mazmur ya. Bahkan dari awal sampai akhir. Betul. Semuanya bukan semuanya, mayoritas kayaknya tentang bersukacita gitu. Kemudian ada juga di Perjanjian Baru, Yesus di bukit dimulai dengan ucapan bahagia kayak gitu. Kemudian Rasul Paulus juga banyak banget ngomong tentang bersukacita. Filipi 4 ayat 4. Betul, aku baru mau ngomong. Apa itu isinya, Bi? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Iya. Bahkan dibilang Filipi itu adalah kitab bersukacita gitu. Kita tahu tentang sukacita, padahal ditulisnya waktu Rasul ini tuh lagi di dalam penjara gitu. Bahkan waktu di awal-awal juga dia aku bersukacita katanya. Waktu mau mengirim surat itu, jadi luar biasa. Itulah yang mau kita mengetahui dari podcast kali ini. Dan yang pertama itu, kenapa perintah? Karena memang tertulis dalam firman Tuhan. Semua yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu, termasuk hal bersukacita, itu untuk mengajar kita, untuk menolong kita, untuk menegur kita bahkan dalam kesalahan. Jadi part ini pun ini harus kita embrace karena part ini juga ditulis dalam firman Tuhan. Setuju. Di dalam Alkitab. Kemudian hal kedua? Ya, hal kedua sebenarnya masih menyambung dari yang tadi Bobby udah jelasin yang pertama. Jadi sukacita itu adalah buah gitu. Buah ketika kita
berjalan bersama-sama dengan Allah. Nah, ketika kalau di buku-bukunya John Piper, mungkin teman-teman ada yang udah baca dan familiar dengan bukunya. Kerap kali ketika beliau ini mengargue tentang Christian hedonism yang beliau sendiri cetuskan gitu ya. Nah, kadang counternya itu adalah enggak, yang harusnya orang Kristen cari itu adalah ketaatan obedience, gitu, obedience yang harusnya dikejar, bukan sukacita, atau kekudusan yang harusnya dikejar nih, bukan sukacita gitu. Iya benar sih. Nah buahnya tuh barulah nanti yang lain-lain. Jadi kesannya sukacita itu adalah byproduct, byproduct dari ketika kita taat atau ketika kita semata-mata kayak produk sampingan aja karena gitu. Kita ikut Kristus. Dia nanti juga akan bersukacita, tapi bukan itu yang harus kita kejar jadinya. Kemudian di counter oleh beliau ini di dalam berbagai bukunya dan di pelayanannya juga dan di artikel-artikel di websitenya adalah bahwa ketaatan itu kan ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya kan. Kembali lagi tadi ke poin nomor 1, Bobby bilang bahwa perintah Allah di dalam Alkitab juga udah jelas dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru bahwa kita diperintahkan untuk bersukacita. Maka ketika kita mengejar sukacita, ketika kita bersukacita, sebenarnya itu adalah kita sedang taat gitu. Taat ya. Ya betul. Jadi sukacita itu adalah ketaatan itu sendiri gitu. Setuju banget. Jadi maksudnya yang aku tangkep tuh adalah gak masalah loh kalau misalnya kita tuh mau memiliki afeksi gitu. Kita misalnya berdoa, Tuhan aku tuh pengen loh gitu bersukacita. Aku tuh pengen punya desire kepadamu akan Engkau gitu loh. Dan itu yang gak masalah karena ketika kita meminta itu pun kita sedang taat gitu kepada Allah. Betul. Kayak gitu. Tapi disclaimer juga teman-teman, karena ini memang beda-beda tipis sama yang namanya kemakmuran gitu loh. Jadi waktu kita ikut Tuhan harusnya kita sukacita gitu. Bukan itu yang mau kita endorse di sini, bukan itu poin utamanya. Nanti ikuti sampai akhir karena nanti makin ke belakang nih, kita tahu dasarnya, fondasinya mengapa kita bisa bersukacita gitu. Jadi itu yang nomor 2 adalah sukacita tuh adalah ketaatan itu sendiri. Sukacita itu adalah buah ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Nah, ini juga sejalan dengan lagu yang salah satu hymn yang sekarang lagi dipelajari sama anak-anak di rumah, yaitu Trust and Obey gitu. Trust and Obey. Ya bagian refnya tuh udah jelas banget kan. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey gitu. Jadi ya to be happy in Jesus ya kita akan trust and obey, percaya dan taat untuk hidup bahagia gitu. Jadi ini kayak sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Gitu. Jadi gimana ya maksudnya? Jadi waktu percaya tuh disuruh-suruh nih melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau nggak ada sukacita itu kita nggak taat, kita nggak percaya. Tapi kalau sukacita doang tapi nggak ada kepercayaan dan ketaatan kepada Allah, sukacita semua aja gitu. Jadi saling ada satu dengan yang lain gitu. Dan malah menurut aku ketika kita bersukacita di dalam Allah, itu akan mendorong ketaatan itu sendiri sih gitu. Jadi sukacita akan membuat kita semakin taat. Ketika kita taat kita akan makin bersukacita gitu. Jadi ada terus gitu semuanya, nggak bisa dipisahin, nggak bisa pilih salah satu gitu menurut aku. Kalau pakai meminjam istilahnya psikiatri, kalau misalnya bisa ya, kita jadi adiktif untuk bertaat kepada Allah karena ada sukacita yang didapat setelah itu gitu ya. Ada insentif, yaitu ketaatan yang kita peroleh gitu. Setuju sekali. Tapi kalau boleh meminjam, tapi sebenarnya intinya adalah taatan dan sukacita itu hal yang sama gitu. Iya, betul. Setuju. Ya, hal yang ketiga? Iya, hal yang ketiga itu adalah sukacita sebagai tools untuk menangkal si jahat. Wah, mantep banget gak sih? Ya, sukacita ini bukan berarti ketiadaan dari penderitaan ya, atau ketiadaan duka cita gitu. Karena pun sebenarnya penderitaan dan duka cita itu banyak di dalam Alkitab. Dan bahkan melalui cerita-cerita yang isinya duka cita, Allah boleh menyatakan dirinya. Betul. Dan setelah ada duka cita itu baru nanti ada sukacita kayak gitu kan. Misalnya kayak orang Israel dijajah selama ratusan tahun di Mesir. Itu kan duka cita. Tapi waktu cerita pembebasan mereka itu sukacita kayak gitu. Ada rasa pertolongan dari Allah dan mereka membuat mereka ada tanah perjanjian nih. Ada tanah yang penuh dengan madu dan susu gitu. Yang berlimpah-limpah, akhirnya mereka bersukacita masuk ke sana. Kemudian waktu di pembuangan ke Babel juga nabi-nabi besar, Nabi Yeremia, Yesaya. Itu nabi-nabi yang kalau Yeremia dibilang nabi yang meratap ya. Nabi yang meratap ya. Habakuk, tapi di dalam ceritanya itu ada joy yang dia bagikan gitu. Yaitu kayak surat cinta Tuhan bahwa nanti kelak
pembebasan kayak gitu loh. Kristus yang dinyatakan kelak kayak gitu. Ada joy yang mereka alami bahkan ketika penderitaan. Dan ada joy yang anticipated joy gitu. Betul. Jadi ada joy di depan juga nih gitu yang kita tahu akan datang, pasti akan datang karena Tuhan udah janjikan. Tapi sekarang bahkan ketika sorrow pun, menderita pun tetap juga merasakan sukacita. Betul. Gitu. Dan bahkan ini di summary oleh Yakobus, saudaranya Yesus, di Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku anggaplah sebagai sebuah sukacita katanya. Suatu sukacita jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi di perjanjian lama, di perjanjian baru, jadi cerita tentang sukacita di tengah-tengah penderitaan atau pencobaan itu kental banget ya. Jadi bukan hanya cuma ada di perjanjian baru kayak gitu. Bahkan pun di zaman bapak-bapak gereja, ya kan, seperti Bapak Agustin, dia waktu di tengah-tengah pergumulannya dia orang bejat banget ya. Di tengah-tengah pergumulan dia dengan fantasi seksual yang begitu luar biasa. Tapi ketika dia mengatakan Kristus adalah sesuatu yang paling berharga bagiku, dan kalau kita lihat di podcast kita tentang bagaimana bebas dari dosa pornografi dan masturbasi, Bang Alex juga pernah bilang bahwa menganggap Kristus Yesus itu sebagai yang paling mempesona kita, yang paling membuat kita bersuka cita, itu membuat kita bisa bebas dari si jahat. Betul. Atau ibaratnya kayak punya tameng untuk mengatasi si panas si jahat. Jadi tipuan-tipuannya dia gitu ya, bahwa kesenangan bisa ditemukan di A, di B, di C gitu ya. Dan itulah hal yang dipegang oleh bapak-bapak di kaum Puritan. Kaum Puritan, betul. Kaum Puritan itu adalah maksudnya orang-orang yang di dalam penderitaan mereka gitu ya, dalam kisah hidup mereka yang sangat menyakitkan kalau misalnya dilihat di kisah-kisah hidupnya kaum Puritan ini, tapi dalam tulisan-tulisan mereka, dalam puisi-puisi yang mereka tulis tuh nyata banget gitu, mereka membuat bahwa Kristus tuh adalah kegembiraannya mereka. Kristus tuh bagianku gitu. Jadi kayak yang di Mazmur bilang gitu kan, Allah tuh bagianku gitu, nggak ada lagi yang kuingini di bumi. Ya karena emang itu gitu, karena kelihatan banget gitu, bukan karena Allah plus apa gitu, Allah plus keluarga yang harmonis, Allah plus kesehatan misalnya, atau Kristus plus apa misalnya nilai bagus atau apa kalau gitu. Zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu ya, tapi Kristus saja gitu yang jadi padahal sumber kegembiraan. Misalnya ambil contoh Pak John Flavel misalnya, ditinggal meninggal istrinya, ditinggal meninggal anaknya. Iya betul. Samuel Rutherford juga. Itu kayaknya kalau mau belajar tentang achievement tertinggi dalam penderitaan tuh bacalah buku-bukunya Puritan dan melihat biografi mereka tuh kayaknya wadidaw istilahnya. Kita kayak anak-anak TK dalam hal penderitaan dibandingkan dengan mereka ya tuh gitu. PhD dalam penderitaan. Tapi di dalam itu kita bisa melihat mereka nggak kehilangan sukacita gitu. Dan bahkan juga ada him bagus Horatio Spafford, kalau teman-teman dengar pasti sering banget tahu nih, Is Well With My Soul. Di mana dia waktu kehabisan propertinya, kehilangan anak-anaknya kayak gitu di dalam pelayaran untuk mengunjungi dia gitu. Duluan kan dia akan menyeberang dari Amerika ke Inggris ya. Tapi di situ dia menulis lagu yang indah banget. Tujuannya melihat Kristus dan mengatakan kepada jiwanya, tenanglah jiwaku, bersukacitalah jiwaku bahwa kepemilikanmu yang kekal tuh ada di dalam Yesus Kristus, gitu. Betul. Jadi meskipun apa pertanyaan yang di dalam lagunya tuh when sorrows like sea billows roll, ada penderitaan. Kemudian though Satan should buffet, itu ada serangan dari si jahat. Kemudian begitu banyaknya pun dosaku gitu, my sin. Jadi it is well with my soul kayak gitu. Setuju sih. Ya jadi itulah di dalam tengah penderitaan bersukacitalah kayak gitu. Karena yang tadi bukan meniadakan si duka cita itu, tapi melihat bahwa ada Allah yang menemani waktu kita berduka cita. Ada pribadi yang lebih besar dariku yang menolongku di tengah-tengah aku berduka cita sekarang kayak gitu. Iya benar. Dan salah satu pendeta pernah aku dengar khotbah gitu ya. Ketika ada penderitaan gitu, kalau kita punya perspektif yang di dalam Kristus gitu ya, waktu ada penderitaan itu kita bisa melihat bahwa Allah tuh lagi menyapih kita dari kesenangan duniawi gitu. Jadi makin lama tuh makin kita ngelihat bahwa hanya Allah aja nih sumber kegembiraanku. Bahkan kegembiraan itu sendiri tuh ditemukan di dalam Kristus gitu. Jadi bukan lagi hal-hal duniawi. Jadi makin karena itu kita bisa bilang bersukacitalah di dalam penderitaan gitu, karena di dalamnya kita sebenarnya lagi disapih dari kesenangan duniawi. Dan kita lagi berjalan towards eternally gitu, towards kekekalan gitu, menuju kekekalan yang dimana kesukaannya tuh adalah hanya Allah sendiri gitu betul. kan. Aku tertarik tuh dengan istilah sapih karena dulu lama di ICU. Nggak lama sih, cuma setahun. Kamu winning ventilatornya. Winning itu kan bahasa Inggris dari sapih ya. Gimana ya, kita sekarang juga di COVID banyak banget kan tentang bagaimana
pasien tuh di winning dari ventilator supaya dia bisa kembali bernapas seperti biasa. Jadi kayak ventilator tuh kita tanpa kita menggerakkan otot-otot pernapasan kita dikasih udara yang kualitasnya 100% loh. Betul. Kalau pakai settingan VC ya, volume control. Nah, kalau masih ingat nih. Karena dulu FCCS juara 1 loh FCCS. Gak nyambung ya. Gak. Okay, jadi waktu itu ya diajarin lah. Jadi ketika kita dikasih kesenangan-kesenangan, makanya dengan itu kita bisa bersukacita, masih bisa hidup. Ya. Ketika kita diambil sukacitanya, kita jadi nggak bisa hidup. Megap gitu. Jadi otot-otot pernapasannya acidosis langsung tuh. Nggak terlatih langsung nggak bernapas gitu ya, mati. Masa kita mau kayak gitu hidupnya? Iya betul. Ya makanya penderitaan itu tadi seperti saya bilang, aktivitas kita diizinkan Allah ya. Iya, diizinkan Allah, itu sesuatu yang diizinkan Allah untuk bisa menarik kita dari kenyamanan dunia gitu dan menikmati dia, bernapas lega dengan anugerahnya, dengan iman yang penuh kepadanya kayak gitu. Iya betul, karena Allah tuh kan yang membuat kita, yang menciptakan jiwa kita. Dia tahu persis yang manusia perlukan itu adalah dia sendiri gitu kan. Jadi ya ketika kita menyenangkan diri kita dengan kesenangan duniawi, Allah tuh tahu bahwa kita tuh sebenarnya lagi bunuh diri gitu. Kayak kita tuh lagi aduh semu banget nih anakku ini, aduh kesian, udah aku kasih penderitaan, ada izinkan gitu. Ada kesusahan biar dia mengalami sendiri bahwa hanya di dalam Allah gitu. Ya, jadi makanya tadi Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, jika mengalami kesusahan ya gitu. Oke. Nah, menyambung dari situ, hal yang keempat adalah sukacita itu sebagai seorang murid yang radikal. Kalau kita mau menjadi murid Kristus yang radikal, katanya John Stott ya di bukunya gitu. Ada yang dapat juga nih kalau nggak salah. Ada yang dapat di giveaway kemarin ya. Ya oke, anyway. Nah kalau misalnya kita mau menjadi murid yang radikal, salah satu aspek yang gak boleh dilupakan itu adalah untuk juga bersukacita. Nah tetapi alasan sukacitanya pun harus radikal juga gitu. Harus berakar, harus jelas. Ya? Karena radikal itu pun dari radix ya. Radix, akar gitu. Karena kalau enggak, yang kayak tadi Bobby bilang sempat tadi di poin 2 tadi, yang jatuh kepada sukacita tuh jadi kayak teologi kemakmuran gitu. Jadi kayak teologi happy-happy gitu. Padahal sebenarnya alasan atau dasar kita untuk bisa bersukacita tuh beyond apa yang bisa dunia ini tawarkan. Yaitu Kristus sendiri gitu. Waktu kita ingat lagi gitu ya, lihat lagi, hayati lagi apa yang udah Kristus lakukan. Ketika Kristus mati di kayu salib gitu ya. Sebelum mati bahkan menjalani hidup dalam ketaatan sempurna kepada Allah Bapa dalam kekudusannya, tetapi dia mati menanggung segala dosa-dosa kita, kemudian dia bangkit lagi dan naik ke surga. Dia menjadi pengantara antara kita gitu ya, pengantara bagi kita. Salib Kristus itu adalah bukti dari keagungan dan kebaikannya Allah gitu. Dan ketika kita menjadikannya sebagai dasar kita bersukacita, maka itu akan menjadi dasar yang sangat amat teguh gitu. Ketika ada kesenangan, ada berkat, misalnya kayak kamu keterima sekolah, atau misalnya ada yang sudah menikah atau mendapatkan berkat apapun, ukuran dunia ya. Berkat ukuran dunia, berkat apapun lah. Entah bahkan juga berkat rohani ya, berkat misalnya rohani. Kita lagi pelayanan kita berbuah atau apa gitu, kita bisa melihat bahwa ini tuh bukan karena aku gitu, tetapi karena aku di dalam Kristus, maka Allah mencurahkan berkat-berkatnya itu kepadaku gitu. Dan sebaliknya ketika kita pun mengalami providensia yang negatif gitu ya, mengalami penderitaan, mengalami penyakit, mengalami musibah, kebangkrutan atau apapun, di dalam Kristus tuh kita bisa yakin bahwa Allah tuh mengizinkan penderitaan ini terjadi tuh bukan gara-gara dia kesal atau benci sama kita gitu, tetapi di dalam Kristus kita bisa yakin bahwa penderitaan ini tuh diizinkan Allah karena kasihnya untuk kita gitu, bukan karena dia sebel atau benci sama kita atau dia mau kayak karena iseng-iseng atau apa gitu ya misalnya. Tapi di dalam Kristus, karena kita udah ditebus, udah di dalam Kristus, maka kita bisa yakin bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita tuh karena kasihnya Allah gitu. Dan menurut aku itu akan jadi solid foundation banget ketika kita menghadapi berbagai hal, entah itu baik atau buruk di dalam dunia gitu. Jadi kita perlu alasan yang radikal ini gitu untuk bisa bersukacita, karena otherwise ya akan jadi jatuhnya yang tadi, kayak tadi hanya menikmati ibaratnya pemberian-pemberian doang gitu, barang-barang materi-materi dari Tuhan, tapi nggak menikmati Tuhannya itu sendiri gitu. Atau malah yang tadi kamu sempat bilang pas kita diskusi ya, jadinya waktu kita lagi berduka cita gitu, kita membuat ilusi aja gitu.
ilusi untuk bersukacita. Jadi dipaksa. Jadi yang balik kayak toxic positivity gitu. Jadi pikirkan kata-kata quotes yang baik. Iya, this too shall pass atau apa gitu. Nanti juga lewat. Semuanya akan baik-baik aja. Jadi kayak gitu doang gitu. Ketika kita mulai pemerintahan. Tapi kalau alasannya radikal, jelas gitu. Kita beriman di dalam hal tersebut gitu. Dan kepada itu seorang pribadi gitu ya. Seperti batu karang yang teguh katanya, nggak akan berpindah. Nah itu kita bisa punya sukacita yang sejati. Iya betul gitu. Even yang di semuanya di tengah-tengah shaking gitu, ketika fondasinya teguh nggak bakal runtuh gitu. Nah yang terakhir adalah sukacita itu tujuannya untuk memuliakan Allah. Karena di chief end of human waktu dia diciptakan adalah kalau katanya Westminster apa mah? Untuk memuliakan dia dan menikmati dia selama-lamanya. Iya, jadi itu menggunakan kata dan ya, bukan atau ya. Atau istilahnya bukan chief ends, ada S-nya ya, tapi bukan chief plural end. Ya, tapi singular. Jadi, waktu kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Jadi ini satu paket nih teman-teman. Jadi nggak bisa kita cuman memuliakan Allah, tapi kita nggak menikmati waktu kita memuliakan Allah. Atau menikmati Tuhan tapi kita nggak memuliakan Tuhan gitu. Nah itu ini seperti dua mata uang yang selalu berbarengan kayak gitu. Jadi chief end kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya sambil kita memuliakannya. Jadi meskipun kata-kata ini teman-teman, ini untuk teman-teman yang di persekutuan rajin banget atau udah pernah katekisasi ya. Udah pernah katekisasi ini pasti sering banget ya. Dan bahkan kalau udah sering diulang-ulang tuh menjadi hambar, jadi biasa aja. Tapi renungkan lagi perlahan-lahan, ucapkan kata-kata ini bahwa memuliakan. Iya ya. Jadi waktu teman-teman bekerja, teman-teman memuliakan Allah melalui pekerjaan teman-teman, dan itu bisa melahirkan sukacita. Iya. Teman-teman yang sekolah nih, meskipun online, jarak jauh, kok kayaknya nggak bisa ketemu teman, itu pun bersukacita dalam rangka aku memuliakan Tuhan loh dengan studiku. Sekalipun studiku susah saat ini, guru pun memberikan tugas yang kayaknya materinya kurang cukup deh. Pengalaman ya adik kita ya. Jadi atau nggak kurang jelas ya, bukan karena gurunya, tapi ya karena kondisi keterbatasan gitu. Mungkin enak waktu ada kapur yang coret-coret di dinding atau ada spidol di papan kapur tulis. Anda tahun 90-an ya. Sekarang kayaknya orang-orang udah pakai spidol ya. Mohon maaf sama whiteboard. Iya maksudnya waktu dijelaskan offline kayaknya lebih enak. Tapi itulah kita di tengah-tengah zaman seperti ini pun itu Tuhan izinkan untuk menguji kita supaya kita bisa bersukacita. Balik lagi tadi ke poin yang sebelumnya. Dan di poin yang nomor 5 ini tuh jadi kembali lagi ya. Sukacitanya tuh bukan buat diri kita sendiri gitu. Bukan supaya semata-mata kita bisa happy selalu. Bukan semata-mata kayak supaya kita nampak lah bahwa kita udah nyata gitu, kita Roh Kudus tinggal dalam kita sehingga buah roh itu nampak ada sukacita. Bukan buat kita intinya gitu. Tapi ya buat memuliakan Allah. Kayak Jonathan Edwards kan bilang Allah juga dimuliakan loh waktu umatnya tuh menemukan kegirangan di dalam melihat kemuliaannya gitu. Jadi waktu kita girang, waktu kita bersukacita, seiring kita memuliakan Dia, maka Allah makin lagi dimuliakan gitu. Orang lain akhirnya waktu ngelihat hidup kita memuliakan Allah juga gitu. Jadi ya balik lagi bukan buat kita, bukan buat diri kita supaya kita aman, happy, mengalami penderitaan kita selalu happy, bukan, tapi supaya Allah makin bersinar, Kristus makin dimuliakan dalam hidup kita yang selalu bersukacita tadi lewat berbagai kesulitan dan keterbatasan gitu. Iya, gitulah teman-teman, 5 hal yang perlu kita ketahui tentang sukacita. Ini yang kita rangkum, excerpt, dan sebenarnya bisa banyak lagi. Tapi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut lagi, silakan, tadi nanti resourcesnya mungkin akan di link ya. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman saat ini, yang sekolah online, kuliah online, kerjanya dari rumah, kerja masuk ke kantor, bahkan juga ada yang nggak kerja lagi ya Mas? Iya, ada yang nggak kerja atau yang lagi sehat, lagi sakit, apapun pergumulannya, kiranya tetap bisa menemukan sukacita di dalam Tuhan saja. Yang sejati. Ini sulit sih diaplikasikan, sangat mudah sulit untuk diucapkan. Tapi percayalah teman-teman, sukacita dalam Tuhan tuh tidak akan membawa kesia-siaan sih. Dan ini sesuatu yang worth fighting for. Karena siapa yang, maksudnya Allah sendiri udah perintahkan kita untuk bersukacita. Ketika kita berjuang untuk mengejar sukacita ini, Dia nggak akan menipu kita kok. Gitu. Dia akan, Dia yang setia. Dia sendiri yang akan puaskan teman-teman kita, gitu. Dan semangat untuk yang sekarang lagi kurang bersukacita, berdoa, minta tolong
Kristus untuk memberikan sukacitanya pada kita. Ya. Oke, itu aja dari kita saat ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.